أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم عافنا من جميع الأمراض ومن أسبابها الزهق به وانقذنا بك من الهدى واستغفرنا بك من سوء العاقبة في الدين والآخرة ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا ممن يتوب إليك في حياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا غنيا عن الخير ربنا إننا آمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara pembukaan telah selesai. Selanjutnya kita memasuki acara rembuk pendidikan dengan tema pendidikan entrepreneurship sebagai dasar kemandirian. Kita sepenuhnya akan dipandu oleh moderator. Berhormat Bapak Abdullah MPD, disilahkan. Terima kasih Ibu MC. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Alhamdulillah pada pagi hari ini acara sangat hikmah sekali dan tidak ada kemoloran waktu. Kalau dari hitungan kami memperkirakan bahwa kemoloran itu nanti terjadi sekitar 30 menit. Tetapi sangat luar biasa acara kita pada pagi hari ini, ternyata tidak sampai 30 menit acara ini yang menjadi prediksi kami, ternyata tidak sebelum 30 menit ternyata acara ini bisa dimulai. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Ali SS ini saya sampaikan biodatanya. Kami perkenalkan dulu, kami dari Dewan Pendidikan. Beliau Bapak DRS Haji Abdul Muklis, mohon tiba. Nah itu, beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang baru menyampaikan sambutannya tadi. Beliau sudah purna dulu bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dan sekarang beliau menjadi praktisi pendidikan. Kemudian saya urut aja untuk yang saya lihat. Berikutnya Pak Joko, mohon untuk berdiri. Nah, beliau adalah Pak Joko, beliau juga seorang kepala sekolah yang sekarang masih aktifnya. Kemudian berikutnya Aba Koif. Beliau dari Kemenak Pak Bu, makanya selalu kita tunjuk untuk memimpin berdoa. Kemudian sebelahnya lagi Bapak Samiaji. Nah, beliau dari Ma'arif, unsur dari Ma'arif.
Kemudian sebelah dari Pak Joko, Ibu Dr. Istiqomah. Beliau ini seorang dekan, karena seorang dekan yang jelas bahwa beliau kesehariannya adalah seorang dosen. Dan terima kasih Bu atas fasilitasnya. Oh ya, dosennya di Umsida Pak Bu, beliau memiliki gedung ini. Wah, saya ini malu ini kalau bilang nggak disampaikan Umsidanya nanti karena kita menggunakan gedungnya. Yang MC tadi mohon untuk berdiri itu adalah Ibu Dr. Niswatin. Beliau juga seorang dosen di Algojini. Kemudian ini ada lagi Gus Jaki. Gus Jaki ini mana Gus Jaki ini? Oh, masih di luar. Kemudian yang berada di belakang, paling belakang itu adalah Pak Nanang. Nah, yang berdiri sambil senyum-senyum itu adalah Pak Nanang dari unsur kepala sekolah. Kemudian lagi ada saya, Abdullah. Saya dari perwakilan unsur PGRI Kabupaten Sidoarjo. Kalau dinas saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Kemudian berikutnya satu lagi yang terlupakan itu ada kita punya pegawai juga namanya Mas Erwan. Oh, beliau mungkin ada di luar yang menerima absensi tadi. Baik Bapak Ibu, ada titipan pesan dari salah satu MC, Pak Abdullah ojo suwe-suwe. Kalau nggak suwe ya aku ya yang namanya moderator ya Karimo Conotok kan gitu Pak Bu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan ada sedikit pengantar dari saya bahwa di kurikulum Merdeka ini kita memang ketemu nanti yang namanya dengan 7 tema. 7 tema itu diantaranya adalah kearifan lokal, kemudian gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, kemudian suara demokrasi, kewirausahaan, berrekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Dari 7 tema ini kami angkat berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, bagaimana kewirausahaan yang kita sambungkan dengan Sidoarjo sebagai kota UMKM. Dengan disambungkan Sidoarjo sebagai kota UMKM, kemudian kita linkkan bahwa di Sidoarjo itu memang ada pengusaha-pengusaha yang sukses. Salah satunya adalah pengusaha yang sukses adalah di sebelah kiri saya ini. Nah, beliau adalah Bapak Haji Muhammad Ali Aziz. Kelahirannya Pati 15 Maret 1977. Masih lebih tua moderatornya dibandingkan beliau. Selisih 5 tahun. Luar biasa, kita kasih aplaus untuk beliaunya. Kemudian alamat Perum Istana Mega Asri RT 029 RW 001 Sumokali Candi Sidoarjo. Istri masih satu Ustaz? Istri masih satu? Masih satu? Apakah itu nanti tambah atau tidak saya tidak tahu karena pengusaha itu uangnya banyak Pak Bu. Kemudian anak 3. Kemudian beliau menguasai, kalau di sini ditulis menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Tetapi beliau lupa bahwa beliau adalah menguasai 4 bahasa. Bahasa ibu kita yaitu bahasa Jawa. Luar biasa Bapak Ibu. Karena Pati saya yakin bahwa beliau menguasai bahasa Jawa. Cuma ini jarang sekali diungkapkan. Padahal bahasa Jawa itu sudah diatur di Pergub. Dan ini juga menjadi syarat kalau kita hidup di Sidoarjo. Mohon maaf karena Bapak Ibu Kepala Sekolah juga dari pendidik. Paham Pak Bu nggih bahasa Jawa? Pekerjaan, oh bahasa kampung, pojok kampung nggih. Yang jelas bukan bahasa asing Bu. Oh pojok kampung itu Bu nggih. Pekerjaan beliau owner Q5 Stick and Bowl. Gitu Pak ya, mohon maaf kalau saya baca salahnya, salah. Kemudian owner asap-asap Stick and Shop. Wah ini nanti Bapak Ibu dapat traktiran kelihatannya. Kemudian owner M2M Indonesia Fast Food. Kemudian owner mie Jemparing. Owner CT Point and
Warmindo gitu Pak ya. Ya mohon maaf Pak, nanti diluruskan sendiri aja lah, saya agak bingung. Kemudian organisasi dan lembaga, beliau Bapak Ibu, beliau ini adalah Ketua Forum Sidoarjo Bersatu dan Ketua Bidang UMKM Kadin Sidoarjo. Kita kasih aplaus untuk beliaunya. Bapak Ibu, keberhasilan beliau inilah nanti yang akan ditularkan kepada Bapak Ibu, sehingga bagaimana membuat putra putri Bapak Ibu yang berada di sekolah menjadi jiwa-jiwa yang pantang menyerah, jiwa-jiwa yang mandiri dan seterusnya, yang sekarang masuk dalam 6 elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau saya hafalnya di situ. Dan semua yang ada di situ Bapak Ibu, insya Allah beliau ini masuk di situ, cuma dulu bahasanya tidak seperti itu. Kalau sekarang kita mengenal 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah bergotong royong, yang keempat adalah berkebinekaan global, yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Dari profil pelajar Pancasila inilah Bapak Ibu hasilkan beliau yang saat ini akan menjadi narasumber di awal ini. Baik Bapak Ibu, dengan sambutan aplaus kita berikan kepada beliau untuk menyampaikan materi. Waktu kami berikan kepada beliaunya. Moga Ustaz. Oh yes. Pakai bahasa Arab Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ali. I was born in Pati, Central Java. Cekap semanten Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati Abah Klis, Abah sedaya ingkang wonten ngajeng kawula yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena tidak tahu namanya. Pak narasumber, Ibu narasumber, Bapak moderator, dan yang tidak lupa yang kami hormati dan kami muliakan para peserta nomor niki Bah, rembuk pendidikan. Saya disampaikan oleh Abah Muklis bahwa yang hadir pada kesempatan pagi ini adalah para kepala sekolah sing rawuh. Terus iki termasuk orang tua saya Pak Muklis, karena saya dulu waktu kecil juga nener kados ibu-ibu yang dulu, bapak-bapak yang dulu ngajar saya. Saya ingat kepala sekolah saya namanya Pak Kaslan, yang waktu itu ngasih buku leces yang warna biru, warnanya seperti ini, 55 ya. Saya dikasih hadiah karena saya menghafal perkalian waktu itu kelas 2 SD, perkalian 1 sampai 100. 1 kali 8 sama dengan 8, 2 kali 8 sama dengan 16, sampai 10 kali 8, 80, sampai yang ke 100. Untuk hadiah, saya masih ingat betul. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pagi hari ini saya diminta oleh Abah Mukhlis dan Bolo-Bolo untuk sharing pengalaman bagaimana kami dari mulai kecil sampai dengan sekarang mengelola usaha. Cara warung ingkang disebutaken Pak MC wau nek kula hitung pun 100 Bah. Warunge wis 100. Nek 100 sedina omsete 5 yuta dipingno 100 pinten niku? Pinten niku Pak? Loh, oh iya.
100 diping 05 500 yuto. Ping 30 pinten, Pak? 15 miliar. Kira-kira semanten. Terus duitnya tinggal Pak Muklis. Ya Allah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, semua itu tidak melalui proses yang mak bedunduk. Tapi ya mak bedunduk niku napa, Pak? Iya. Iya. Prosesnya adalah melalui sebuah perjuangan. Saya ketika seusia yang jenengan ajar nggih, seusia saya masuk SD itu 7 tahun, kemudian saya selesai usia 12 atau 13 tahun, lanjut kemudian di SMP, SMA Pati, sampai saya kuliah di Jogja. Sebetulnya hal yang saya dapat ketika saya sekolah itu adalah, kalau tadi Abah menyampaikan ada iman, ada ilmu, ada adab, insya Allah karena saya dibesarkan di lingkungan pesantren waktu kecil, insya Allah secara tidak langsung ilmu, iman, dan adab itu sudah kita bekali sejak usia dini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya sudah mengajarkan kita, tapi kita ini lupa. Malah teman-teman kita, mungkin teman-temannya Pak Adrias itu ya, sejak usia 8 tahun niku Rasulullah sudah dapat ujroh dari hasil menggembala domba atau menggembala kambing ya mriki. Terus usia 8 tahun Rasulullah niku wis entuk hasil saka ternak kambing. Niki saya coba sekarang Abah Muklis iki kejawi nenter tenggene warung, saya sekarang juga ternak kambing di Jombang sama Pak Yai Amin Fathul Ulum. Bikin ternaknya, bikin kandangnya, bikin pakannya, sak hasilnya ditimbang, sak kambing ini kula paringi barcode, Pak. Kambingnya saya kasih barcode di telinganya. Terus saya juga punya alat namanya USG, ini nanti jaler nopo istri kula mun pirsa. Nah niku. Terus kula paringi CCTV sehingga saya bisa monitor dari sini sekarang. Nah niki kula bisnis ternak niru Rasulullah. Umur 8 tahun Rasulullah niku pun dagang. Saya karena masih punya bapak waktu itu, ya saya enggak diminta bapak untuk dagang. Tapi bapak selalu ngajak saya untuk setelah pulang dari sekolah niku takjak nenggone ngemplak. Waktu itu di Pati ada perusahaan tapioka di ngemplak. Sedake kajen, Pak. Nah, kalau niku mesti mari sekolah niku dijak setor telo. Saya masih ingat betul. Saya enggak tahu tujuannya apa. Pokoknya saya diajak ngangkut telo ke ngemplak. Kadang saya disuruh ngitung, Pak. Setiap 5 kuintal suruh satu truk itu kurang lebih ada 5 sampai 6 ton. Terus dibayar. Itu berlalu sampai saya SD. Masya Allah luar biasa. Pengalaman itu sebetulnya sangat membekas sekali. Nek cara wong niku, oh dhisik aku isok latihan usaha. Nah sekarang ini Ciputra saya yakin ya, karena ada sekolah SD atau TK juga pasti menerapkan seperti ini. Dan hal ini sudah ditiru oleh teman-teman kita yang CNS, Pak. Teman-teman kita yang CNS itu nyuwun sewu. Saya sering lihat mereka itu kecil itu sudah dagang di
toko ngonconi bapake. Ngonconi bapake. Lah kita itu masih takut atau masih apa ya, istilahnya enggak tega kalau anaknya diajak usaha. Rasulullah sudah nyontoni. Umur 8 tahun Rasulullah wis entuk ujroh, wis entuk gaji, wis entuk namanya kirat itu ya, hasil itu sudah dapat usaha dari ternak domba. Bahkan Rasulullah usia 12 tahun SMP, naik SMP, alhamdulillah Rasulullah sudah berangkat bisnis keluar pulau. Diajak pamannya Abu Thalib untuk berdagang keluar Arab. Waktu itu ke Yaman. Umur 17 tahun Rasulullah sampun ekspor impor. Dititipi Sayyidina Khadijah umur 17 tahun untuk ekspor impor ke Yaman, ke Syria, ke Jordan, ke Lebanon. Itu sudah pernah Rasulullah lakukan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kami ingin cerita sedikit mengenai pengalaman dalam, mungkin bisa memberikan inspirasi. Saya itu bukan dari keluarga yang beradab. Kula pun ditinggal Pak kula usia waktu naik ke sekolah SMA. Jadi saya SMA-nya di desa, SMP-nya di desa, kemudian hijrah ke kota untuk sekolah di SMA 2 Pati. Waktu itu termasuk SMA favorit di sana. Saya masuk di Pati dan waktu itu orang tua bapak saya sudah tidak ada. Saya punya prinsip bahwa ketika saya sekolah, karena saya sudah pernah diajari usaha, saya selalu kalau pulang tidak akan pernah ngomong. Waktu itu saya sudah punya prinsip, aku gak bakal njaluk karo mamaku. Tapi kalau mamaku ngasih, aku gak bakal nolak. Cara bahasan itu mboten nyuwun, tapi nek mak kula maringi kula mboten nolak. Saya enggak minta, tapi kalau dikasih saya tidak nolak. Saya sudah punya prinsip seperti itu, Pak Muklis. Loh, terus biayanya dari mana? Saya di SMA sudah terbiasa untuk privat, Pak. Privat. Saya di SMA sudah sering menghasilkan apa yang disebut beasiswa. Jadi saya waktu SMP itu sudah dapat beasiswa dari Ciki. SMA juga diteruskan beasiswanya. Kemudian kecuali privat dapat beasiswa, saya juga kalau pulang bawa madu tak jual ke guru-guru saya. Jual madu tak jual ke guru-guru saya. Itu saya lakukan. Dan sekarang saya juga ngelatih anak saya, walaupun saya punya warung banyak, anak saya enggak saya cekelin duit. Ya, tapi tak suruh usaha. Usahane nopo? Teng pondok. Anak saya di pondok. Dia sekarang usaha online. Loh, HP-ne saka ngendi? Jadi di pondok itu boleh kalau Jumat sama Ahad itu pegang HP. Dia gunakan untuk bisnis online. Sehingga saya tidak memberinya uang banyak, tapi tak kasih modal untuk muterkan uang. Alhamdulillah juga. Kan waktu dulu sekolah MI di MI KH Mukmin, ada yang kepala sekolahnya KH Mukmin? Oh ya. Ya Mbak Sofi. Alhamdulillah Bunda sak menika sampun 3 juz. Alhamdulillah. Disusul adiknya. Dulu itu dia sering minta saya ngeprint origami itu dijual ke teman-temannya selembar 500. Ya, Nak Sofi. Sekarang mau doanya Ustazah
mau ke Krapia katanya. Ya, pokoknya nak nek kuliah iki nyambi. Tapi mondok nomor siji. Saya bilang gitu karena apa? Saya mendapatkan banyak pelajaran bukan dari bangku kuliah atau sekolah tapi dari pondok pesantren. Makanya cari pondok dulu baru cari kuliahnya. Doa restunya nggih. Bunyai Kaha Mukmin ya. Baik, saya SMA alhamdulillah saya masuk di sosial. Jadi dulu saya sudah masuk di IPA, kemudian tapi saya keluar lagi masuk di sosial. Tapi saya satu-satunya anak sosial yang ikut lomba Olimpiade Matematika. Alhamdulillah. Dan saya juga anak sosial yang menjadi siswa teladan se-Jawa Tengah, mewakili SMA 2. Alhamdulillah. Karena saya sudah nggak punya bapak, sudah nggak dicekeli ya saya nekat untuk kuliah. Waktu itu saya langsung kuliah, walaupun sudah ditawari PMDK waktu itu Abah, tapi nggak saya ambil. Ya, saya belum siap. Saya kerja dulu di Solo. Saya kerja sebagai laboran di Akademi Analis Farmasi Solo. Saya kerja setahun, saya gunakan untuk bayar uang pangkal. Waktu itu uang pangkalnya kalau nggak salah 1 juta. Ya, uang masuk di Gajah Mada, saya ikut tes perguruan tinggi, saya diterima di Gajah Mada. Memang saya waktu itu ngambil sastra Arab. Saya dari SD, SMP, SMA tapi ngambil sastra Arab karena ada background pondok Bunyai. Jadi saya ngambil di sastra Arab dan alhamdulillah bisa nyabang di IAIN. Karena saya nggak mendapatkan ilmu ngaji di sastra Arab. Ngajinya cuma nahwu sorof, antropologi Arab, sejarah Arab, itu aja. Nggak ada ilmu Al-Quran hadis. Makanya saya kemudian daftar ke IAIN, saya diterima di IAIN. Habis di IAIN, saya mondok juga double. Kok sakit Pak? Pokoknya senang saja cari ilmu. Saya mondok di Falahiyah, Melangi, dan saya mondok juga di Al-Muhsin, Ngelaren, Yogyakarta. Jadi ada 4 Bah. Terus mondok, kuliah, juga kerja. Kalau kerja masih tetap madu yang jadi andalan saya. Saya bawa madu dari rumah, kalau pulang titipkan di pasar Beringin Harjo. Kalau di kuliah atau di pondok saya biasa bikin kaligrafi. Hasil 1 kaligrafi itu bisa untuk bayar SPP, Pak. Kaligrafinya dulu laku 200.000. SPP saya di Gajah Mada waktu itu tahun 2000 hanya 225. Jadi tak anggap aku dodolan kaligrafi situ iso biayai 1 semester 6 bulan waktu itu. Alhasil setelah lulus saya dapat panggilan di BRI karena kemelaut Bah IP-nya, tapi nggak saya ambil. Saya milih ada sebuah perusahaan yang membutuhkan manajer trainee bisa membaca Quran. Wis kula langsung daftar. Kemudian ikut Mohon maaf Ustadz mengingatkan waktu 10 menit lagi. Siap. Saya ikut Pak Puspo. Ya, Pak Puspo ini juragan warung wong Solo. Saya ikut Pak Puspo selama 4 tahun, kemudian baru saya meniti karir untuk bikin gerobak. Tapi saya tidak langsung bikin gerobak Abah. Karena saya tidak seneng masak. Kerja ning gone warung tapi nggak seneng masak. Karena kepepet. Ya, saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak langsung bikin gerobak. Tapi saya kerja sambilan. Yo maklar sepeda motor, maklar tanah, dodolan sarung. Bahkan kalau saya marketing rumah itu disebut Ali Sarung. Makanya saya sering pakai sarung, Pak.
Ya, saya kemana-mana pakai sarung. Saya masih ingat dulu SMP mewakili desa saya lomba cerdas cermat P4 dan GBHN sama TAP MPR. Saya pakai sarung. Saya nomor 1, masih kecil. Mewakili kecamatan ke kabupaten, saya nomor 1 lagi, pakai sarung. Kalau saya ngomong sama juri, karena saya juru bicara di depan, mohon maaf saya pakai sarung. Tapi ya karena sudah apa istilahnya ya kebiasaan gini nyuwun ngapunten kalau mungkin ini mengganggu, memang saya dari kecil senangnya pakai sarung. Alhamdulillah saya mulai usaha warung dengan membuka kaki 5 gerobak di Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan Darjo. Ya karena masih angsur sepeda motor Superfit, masih harus ngontrak, bayar kontrakan. Waktu itu Sofi umur 5 tahun, ya saya kemudian kepet buka usaha gerobak. Saya hanya bisa masak nasi dan bikin ayam goreng, itu saja, sama sambal penyet. Ya kalau sambal penyet kan cabai 3, bawang putih 1, kemudian gula sama garam ditambah micin, dipenyet sama minyak panas. Itu saja wis, tak nggo usaha modal warung. Pokoknya yang penting nasinya enak, pas, ayamnya enak. Saya waktu itu kalau ngerebus ayam beli bumbu jadi di pasar Pakan. Wis itu tak rebus, bismillah lagi, alhamdulillah rame. Tapi capek dorong gerobaknya setiap malam. Saya dapat 400.000, dari 400.000 saya bisa nyisihkan kurang lebih 100. Jadi setiap hari untung kurang lebih 100.000. 100.000 setiap bulan dapat 3 juta. Saya sisihkan 600 setiap bulan untuk nanti ke depan kalau mau ngontrak lagi. Kok capek Abah? Alhamdulillah, karena di setiap saya jalan untuk mulangkan gerobak itu, di Jalan Pahlawan itu ada tanah kosong yang dulu dipakai soto Pak Mulkan, yang di tempat yang dulu M2M itu, tak Fatihai terus bunyi. Kalau Fatihai terus liqadai hajatina wa hajati tempat itu, ya Allah mugi-mugi Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Al-Fatihah. Saya tanpa modal, tempat itu boleh dikerjasamakan. Jadi nggak pakai modal. Sudah punya modal, sudah punya ilmunya, tinggal modal duit. Modal tempat sudah ada, modal duit belum ada, modal ilmunya sudah ada. Yuk nopo niki. Saya kos di Wonoayu di tempatnya Bu Hajah Sulis, kula curhat. Mbak pengen gawe warung ning gone Pahlawan, insyaallah nggone rame. Sapa sing biayai Kang? Dereng wonten. Waktu itu beliau modali sampai 700 juta. Tahun 2008 2009 sampai 700 juta. Ya nek ceronal enggak sampai di sini ya, tapi alhamdulillah dengan buka di sana kemudian sekarang ada 40 cabang, 45 cabang M2M. Saya buka GoFish itu sekarang ada 25. Saya buka Jemparing di dekatnya PLN punyanya Bu Ulfa Muslimah Sidoarjo itu sudah ada 4. Saya bikin kaki 5 setik di Kartini waktu pandemi sampai sekarang sudah ada 21. Jadi terus di Warmindo City Point belakang alun-alun itu ada Warmindo City Point, saya baru buka kemarin. Jadi wis gak bisa dihitung punya. Ya. Jadi istilahnya ya pengalaman saya sampai dengan sekarang bikin usaha warung itu tidak terlepas dari gaya sukses. Menurut saya kenapa bisa begitu itu karena doanya istri saya. Ya. Iya. Istri saya memang yang di rumah. Jadi aku wae sing kerja Dik,
awakmu sing ndonga. Yang kedua, ya doanya ibu saya. Doanya ibu saya. Pokoknya gimana caranya ibu saya itu senang sama saya. Sing paling disenengi ikulah yang tak kasih. Ibu saya. Jadi itu merupakan menurut saya kunci suksesnya situ. Kemudian kunci sukses yang lain ya temen ya Bah ya. Temen itu ya insya Allah bakal tekan. Wong temen bakal tekan. Menurut saya juga key sukses yang lain adalah setiap usaha yang saya lakukan, saya selalu melibatkan Allah sebagai ya semuanya. Kalau Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yatlunal kitab wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi sebetulnya usaha yang enggak pernah rugi itu kalau kamu tuh mau memahami Quran, membaca Quran. Usaha yang enggak pernah rugi itu kalau kamu mau menegakkan sholat. Usaha yang enggak pernah rugi itu kalau kamu mau berinfak. Insya Allah itu saya yakin dengan ketika itu kalau kita lakukan Allah akan terus menolong usaha-usaha yang kita geluti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz, 30 menit tepat yang sudah disampaikan. Tapi apa yang disampaikan ternyata keberhasilan kita tidak bisa luput dari vertikal. Kalau di profil pelajar Pancasila itu masuk pada dimensi, ada 6 dimensi. Dimensi di profil pelajar Pancasila yang sekarang masuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kejujurannya beliau tadi masuk pada dan berakhlak mulia. Tapi luar biasa mandiri, kreatif, kerjasama, sambat. Nah, sambat itu salah satu wujud dari kerjasama. Apa Ustadz? Tadi bahasanya sambat itu curhat. Nah, curhat ke salah seorang itu salah satu sebuah komunikasi. Komunikasinya juga jalan kerjasama. Luar biasa, kita kasih aplaus untuk beliaunya. Semoga ini bisa menginspirasi kepada Bapak Ibu, termasuk ibu-ibu yang berada di sini, karena tadi tidak lepas dari doa sang ibu. Walaupun istri juga seorang ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita cut sementara. Tentang pendidikan beliau, mohon maaf saya tadi lupa. Beliau pendidikan adalah UGM, Universitas Gadjah Mada. Jadi memang beliau adalah sangat luar biasa. Kelihatannya sarungan Pak Bu, beliau ini alumni UGM. Luar biasa Bapak Ibu. Kita cut pertanyaan nanti kita taruh di sesi akhir. Kenapa beliau itu sampai mempunyai jiwa pantang menyerah yang sangat luar biasa itu. Kita cut. Kami persilakan untuk narasumber berikutnya Pak Adi beserta tim untuk berada di posisi depan. Monggo, boleh di depan tetap juga Ustadz. Kalau sama-sama narasumbernya tidak dilarang. Baik Bapak Ibu, silakan Pak Adi sama Ibu Kristiana. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa beliau ini adalah partner pasangan berdua yang dari sekolah Ciputra. Beliau ini adalah memang pelaku yang sesungguhnya. Dan insya Allah pada tahun berapa kami sempat ke sekolah Ciputra, sekolah Berkah, Citra Berkah. Itu tahun berapa Bah kita ke sana Bah? 2018 Bah. Sekitar 2017-2018. Sekolahnya tidak besar Pak Bu. Tapi luar biasa sekali semangat guru-gurunya yang harus dievaluasi setiap minggu ada pertemuan. Dan pada saat itu kenapa sekolah yang tidak sebesar ini, kalau yang besarnya itu punyanya Ciputra, tapi sekolah ini dalam satu naungan punyanya Ciputra, dalam satu yayasan punyanya Ciputra. Begitu Pak Adi ya. Kalau
Seingat saya dulu seperti itu. Jadi memang sekolah ini pada saat itu sudah menerapkan yang namanya kalau sekarang kita itu masuk di kewirausahaan, entrepreneurnya, sehingga pada saat itu kami memilah KD-KD itu kami integrasi, yang kami terapkan di Sidoarjo, khususnya di SMP, mohon belum ke SD saat itu, kami terapkan di SMP dan kita beri nama PBKN, pembelajaran berbasis kehidupan nyata. Dan hari ini beliau kita tampilkan di sini karena beliau adalah juga dari SD yang insya Allah berarti tidak jauh berbeda dengan Bapak Ibu guru kepala sekolah yang di sini berada di SD atau MI. Sebelum saya memperkenalkan beliau, kami sampaikan selamat datang kepada, saya agak lupa ini namanya, Bapak Rohmat Nasruddin dari Kementerian Agama dan Bapak Dr. Fatoni selaku Presiden ADRI juga, dan juga beliau adalah anggota dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, sekaligus beliau adalah seorang rektor. Mohon izin Pak untuk berdiri, kita perkenalkan dulu. Nah, baik Bapak Ibu, saya masuk ke perkenalan untuk beliaunya. Beliau adalah Bapak Andreas Rasidi SPD. Gelar cukup sederhana Pak Bu, tapi bagaimana sepak terjang orang yang walaupun gelarnya itu hanya sarjana pendidikan. Tempat tanggal lahir Nganjuk 4 Februari 1970, 2 tahun lebih tua dibanding saya Pak. Alamat sekarang Jalan Raya Surabaya, Malang KM 48 The Tamandayu. Kemudian pendidikannya adalah di Unipa Surabaya. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi dari UGM, ini dari Unipa pun ternyata juga mampu untuk berkarir. Pengalaman kerja, beliau guru SD latihan Pirngadi Surabaya. Apa itu? Pirngadi ya Pak. Pirngadi Surabaya. Kemudian tahunnya saya sebutkan, biar tidak terlalu lama. Guru Sekolah Ciputra, IB PYP, Vice Principal Sekolah Ciputra, Prinsipal Sekolah Ciputra, Academic Advisor SCB Citra Raya dan Citra Indah, kemudian tim akademis UCES, apa ini? Kemudian Rod Tomborindo Yayasan Citra Berkat, Head of School SCB The Tamandayu. Perkara bahasa-bahasa yang seperti ini saya tidak paham, nah biar beliau aja yang meluruskan. Dan beliau juga didampingi oleh sosok ladies Bu ya, Kristiana Subagio SPD MM. Jadi kalah satu level perkara gelar, tapi jangan khawatir Pak Bu. Yang terpenting kita di sini adalah pelaku yang kami ambil. Bagaimana pelaku ini bisa mendobrak pendidikan yang berada di Kabupaten Sidoarjo nanti. Karena Bapak Ibu Kepala Sekolah juga tidak banyak dan juga banyak yang masih S1. Kemudian experience beliau adalah Adventist School di Solo tahun 2003 sampai 2005, kemudian di Denpasar tahun 2005 dan 2006, dan di Surabaya tahun 2006 sampai 2011 sebagai pendidik. Dan beliau juga pernah bekerja di bank tahun 2011 sampai 2014 di Surabaya, dan tidak kerasan karena gaji di bank itu lebih banyak daripada di pendidikan, sehingga beliau kembali ke dunia pendidikan di Citra Berkat School tahun 2014 sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat pegawai bank yang begitu ngetren, tetapi beliau lebih memilih di dunia pendidikan. Pendidikannya dia dari D3 Bahasa Inggris tahun 2000 sampai 2003.